Iya, Jadi langsung sekali. one desain seminggu keluar yang lain. Betul. Oke, baik kawan-kawan, nampaknya perlu kita mulai dengan mengundang semua ini. Udah masuk semua, Masuk, Cak? ya. Masukin aja, Cak. Ya, dimasukkan semuanya. Ya, sudah jam 1.30. Mudah-mudahan sampai jam berapa Mbak Diah bisa? Iya, aku sambil di perjalanan juga bisa. Sampai jam kita sampai jam 8 ya? Kita sampai jam 3, 1,5 jam kira-kira. 1,5. Oke, aku ngikutin nanti kalau pas hilang, aku ngikutin sampai ini. Ya. Nanti Mbak Dia yang di depan ada ini dulu lah, update from Glasgow dulu lah. Ya, makanya Mbak Dia dulu ngasih pandangan, kemudian setelah itu masuk ke Mas Petrus, lalu berikutnya dari Zufar, lalu Ira, lalu ke Nanda. Yep. Oke, Ica dipantau yang mau masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat semua kawan-kawan. Terima kasih telah hadir pada acara diskusi kita kali ini, nomor 3, Leading Climate Action Together, Leading Social Forestry 2045. Topik untuk kali ini, topik nomor 3, menyoal koordinasi NDC, Nationally Determined Contribution, sebuah konsep yang tidak semua orang paham. Nanti Mas Petrus bisa ngasih brief tentang apa itu NDC dan apa perannya nanti di dalam proses negosiasi maupun proses upaya penurunan pemanasan global ini. Nah, pada diskusi kali ini, seperti biasa, saya Dwi Rahmat Muhtaman dari Latin dan juga Rima Kasia akan bersama dengan Mbak Diah Suradireja, Senior Policy Advisory pada Kehati. Tamu spesial kita pada siang ini adalah Mas Dr. Petrus Gunarso. Pak Petrus ini aktivis dari sejak mahasiswa, sudah suka pada urusan-urusan lingkungan dan urusan-urusan kepecinta alaman gitu. Karena itu spirit sayang pada alam ini menjadi bagian hidupnya gitu ya. Mas Petrus merupakan koordinator divisi riset kebijakan dan advokasi dari RJR. RJR itu Rimbawan, Mas? Mas Petrus? Relawan Jaringan Rimbawan. Ya, Relawan Jaringan Rimbawan. Kemudian setelah Mas Petrus ada kawan-kawan yang akan juga memberikan perspektif. Ini kawan-kawan muda, generasi tumpuan kita semua ini yang akan melanjutkan spesies kita gitu ya. Kalau bumi bisa dicegah pemanasannya gitu. Ada Zufar Fauzan. Halo Zufar. Zufar ini seorang aktivis. Terima kasih ya telah hadir. Dan saat ini sebagai ketua umum organisasi pecinta alam di IPB, Lawalata, dan masih menempuh kuliah ya di Fakultas Kehutanan ya, Jifar ya? Betul, di Fakultas Kehutanan IPB. Nah, kemudian ada Ira Hairunisa. Ira ini juga seorang aktivis lingkungan
dan posisinya di WCS atau LSM yang bergerak di pelestarian satwa liar, Wildlife Detection Dog Handler. Jadi kawan-kawan kalau ingin melatih anjing-anjing yang dipelihara, nah silakan menghubungi Ira ini. Dan terakhir Nanda Maretama, pegiat lingkungan yang aktif di Indragiri Hulu, Riau. Dan tiga anak muda ini akan berbagi pandangan soal baik NDC maupun perubahan iklim dan bagaimana ke depan yang mereka cita-citakan kalau baik kalau negosiasi di Glasgow ini sukses atau tidak sukses, nah apa yang akan mereka rasakan nanti ya, karena yang lebih banyak merasakan ini mungkin generasinya Zulfar, Ila, dan Nanda, dan juga mungkin anak cucunya mereka itu ya, dan tentu anak cucu kita juga. Nah inilah 4 tamu kita siang ini. Topiknya memang sedikit serius ini, karena nationally determined contributions itu adalah sebuah konsep yang menjadi ukuran bagaimana suatu negara memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat atau bisa di bawah 1,5 derajat gitu. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, itu nanti Mas Petrus akan sharing dengan kita. Sebelum ke Mas Petrus, kita akan dengar dulu dari Mbak Diah yang sudah ada di Glasgow di Eropa. Dari Skotlandia. Mute nih. Oke, nah dia di Skotlandia. Iya. Silakan Mbak Dia, apa update-nya dan juga terutama apakah ada sudah suara-suara soal NDC yang diperbincangkan gitu atau isu-isu yang lain? Iya, terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, terutama Pak Petrus. Terima kasih. Aku akan update aja. Kemarin itu di mulai pembukaan dan di Pavilion Indonesia kemarin hingar-bingarnya itu adalah acara pembukaan dan setidaknya berapa menteri hadir di sana. Setidaknya 6 menteri hadir di sana dengan Pak Jokowi juga, dan saat itu posisi Indonesia memang menyerukan ke semua negara untuk mengambil aksi bersama. Jadi high call ini betul-betul disampaikan oleh Indonesia, dan Indonesia juga memperlihatkan bahwa di tingkat nasional juga aksi ini melibatkan para pihak, mulai dari akademisi, pelaku bisnis, LSM, dan masyarakat di tingkat tapak. Ini juga memperlihatkan apa yang akan juga disampaikan nanti di 9 hari ke depan di Pavilion Indonesia, casework, dari artinya apa yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Jadi Indonesia ini temanya Leading Climate Action Together, Indonesia Follow Netsing 2030. Ini yang yang menarik, dan tampaknya juga banyak media datang ke Pavilion Indonesia juga ingin melihat bagaimana komitmen dari pemerintah kita terhadap perubahan iklim ini. Dan hal yang penting di sana, Indonesia mempertegas ambisinya memang untuk mencapai net zero emission. Jadi dan apa yang diperkirakan itu akan diupayakan akan lebih cepat, dan itu diperlihatkan dengan pada saat
menjelang 1 hari menjelang Pembukaan. dilaksanakan, ini Pak Jokowi menandatangani peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon. Ini satu hal yang banyak ditunggu karena ini satu kebijakan yang menjadi payung bagaimana aksi nyata terkait dengan pemenuhan NDC. Nanti Pak Petrus akan menjelaskan apa itu NDC dan bagaimana upaya ke sana. Ini untuk mempertegas bagaimana menjadi payung kebijakan Indonesia untuk memenuhi NDC dan juga terkait dengan yang selalu dibicarakan tentang carbon pricing, tentang bahwa Indonesia juga membuka terkait perdagangan karbon. Jadi kemarin di Indonesia, di Papua Indonesia juga ditegaskan, disampaikan juga strategi jangka panjang untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Ini disampaikan secara tegas dan ini juga disiarkan oleh beberapa negara dalam rilisnya, dan itu terkait juga dengan bagaimana Indonesia mampu mengurangi emisi 50% dari kondisi business as usual tahun 2050, terutama kalau Pak Luhut menyampaikan bagaimana dukungan internasional juga ini diperlukan. Terus yang menjadi perhatian 50% by 2050 ya? Dan lebih cepat ya, dan untuk lebih cepat. Nah, salah satu juga yang menjadi perhatian Indonesia adalah terkait dengan negosiasi sebetulnya artikel 6 Paris Agreement, dan di sini targetnya memang menyelesaikan negosiasi itu, dan kelihatannya kita fight pada perjuangan terkait dengan negosiasi artikel 6 Paris Agreement tentang carbon pricing, dan ini kemarin saya melihat wah banyak sekali yang datang juga kawan dunia dari industri bukan hanya hutan ya, industri dari tambang, dari tapi saya nggak ngelihat industri yang sawit malah hadir di sana, tapi industri-industri terkait energi mereka hadir dan menyampaikan step-step yang mereka siapkan. Nah, dan Menteri Energi SDM juga hadir, Pak Arifin Tasrif. Dia memaparkan juga peta jalan dari sektor energi untuk mencapai net zero emission. Jadi peta jalan itu yang disampaikan itu menyiapkan peralihan penggunaan energi berbasis fosil menjadi penggunaan energi baru terbarukan, sehingga targetnya tahun 2050 itu 95% energi terbarukan dimanfaatkan dari sumber dari tenaga matahari, tenaga air, dan bioenergi. Dan yang menarik itu energi nuklir nggak dibicarakan. Walaupun kalau pakai energi nuklir itu bisa cepat. Kemarin juga Ketua Otoritas Jasa Keuangan Pak Wimbo Santoso juga menyampaikan juga mendorong tentang pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai target-target tadi. Jadi seperti biasa OJK juga menyampaikan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 2021 sampai 2025. Jadi ini panduan lah, dan ini saya melihat ini dapat perhatian juga dari kawan-kawan internasional ya, karena kita bicara penanganan perubahan iklim, kita bicara pemenuhan pemerintah terhadap NDC kan tidak lepas dari pembiayaan. Nah ini yang kemarin cukup disampaikan. Gitu Mas Dwi. Jadi kalau terkait dengan social forestry kita lihat di hari berikutnya, karena kemarin memang high level meeting, pembukaan high level meeting, dan juga ini masih kalau orang bertempur masih pada tahap melihat yang lain bicara di COP ini. Tapi overall
kemarin Pavilion Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar ya dari negara-negara lain, dan berita terkait Pak Presiden sudah menandatangani Perpres nilai ekonomi karbon. Nah, Perpres itu banyak datang ke pavilion menanyakan apakah sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, apakah impact-nya, bagaimana dengan pasar internasional voluntary carbon market. Terus juga mereka juga menanyakan, mereka mencari siapa yang bisa diajak diskusi terkait persiapan next step-nya, dan juga bagaimana kebijakan, karena kan domestic carbon market kan kental kita. Artinya kita akan memenuhi NDC, dan penjualannya juga hanya ada di dalam negeri sehingga tidak keluar. Jadi banyak hal yang masih ditunggu, dan itu harus pemerintah yang menjawab. Begitu, Mas Dwi, ini juga mungkin pengantar nanti Pak Petrus bisa ngomong tentang NDC. Antara kebijakan, cita-cita dengan implementasi nanti. Begitu, Mas Dwi. Mantap. Itu memang harus siap-siap dengan banyak PR ya, dan PR itu pun kalau memang niat dikerjakan akan bisa dikerjakan ya, tergantung dari niatnya. Nah, ini juga ditayangkan langsung ya kawan-kawan di YouTube. Jadi bagi yang mau melihat lewat YouTube juga ada. Nanti linknya Cak disampaikan, Cak. Cak disiapkan untuk PDF-nya Mas Petrus ya. Sebelum Mbak Dia ini boleh tanya Mbak Dia dulu nih, mumpung di sana. Please confirm nggak ada orang sawit. Saya tidak ketemu. Biasanya Mas Joko berangkat gitu loh, maksud saya. Dari Gapki nggak ada? Saya nggak melihat karena memang nggak ada. Nah, atau mereka datang pada sesi di luar ini kita, di luar pavilion kita, biofuel. Oke. Kemudian pedagang karbonnya, itu dia. Yang hadir siapa kira-kira? Pak Gonta ada di situ nggak? Pak Peter Gonta hadir. Beliau sebagai moderator dan semangat sekali. Jadi di luar pavilion Pak Peter Gonta semangat, ini harus mulai langkah-langkah. Terus aku bilang, ya Pak, harus dipikir stepwise-nya, karena ini bukan begitu keluar perpresnya terus langsung bahwa pasar itu dibuka, enggak, banyak prosesnya dan banyak step yang harus dilalui. Banyak, dan saya lihat, yang menarik itu adalah Kadin. Kadin, saya tahu Kadin ada. Dari awal. Ketua Umum Kadin hadir dan announce bahwa Kadin mempunyai komitmen, planning, roadmap juga untuk memfasilitasi proses carbon market di Indonesia. Begitu. Wow, ya ini yang mungkin perlu kita cermati juga ya, bagaimana pasti pemain-pemain besar sudah rebutan itu ya. Pasti. Di mana pemain-pemain kecil berada, terutama local player gitu ya. Tapi jangan lupa kalau saya selalu melihat, ini adalah peluang, opportunity buat Indonesia. Concern saya adalah kepada perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini pasca izin pada pengembangan usahanya itu memerlukan modal. Yang kita pikirkan dalam kerangka pikir kita para aktivis itu adalah pembangunan kelembagaan, terus membuka akses pada lembaga keuangan misalnya. Ya kan kita selalu berpikir mengajarkan masyarakat membuka usaha, hasil usaha kehutanan, dan mendorong mereka untuk bisa bertemu dengan lembaga finance. Tapi kalau dengan karbon ini saya pikir ini salah satu potensi besar di mana persoalan pembiayaan mungkin bisa disiapkan dari satu pola usaha pola usaha karbon. Karena ini dengan karbon masyarakat diajarkan bagaimana mereka memitigasi risiko. Karena
tidak seperti hal yang manis, karbon dijual terus dapat dana, tidak. Karena ini resiko, pengelolaan resikonya lebih besar, dan ini yang harus kita pikirkan. Begitu kan, Mas Petrus? Baik. Ya, satu lagi sebelum ini. Ada dulu Paris Agreement kan mentargetkan 100 miliar dana karbon yang dikumpulkan oleh negara-negara maju. Itu belum terkumpul dan sudah banyak terpakai untuk mereka sendiri gitu ya. Itu sekarang statusnya gimana, Mbak Dia? Karena yang saya dengar itu baru 25%, Mas. Mekanismenya akan pakai model loan, bukan carbon financing gitu. Itu sudah muncul ke situ belum? Belum muncul. Muncul, tetapi dari obrolan-obrolan obrolan ini saya melihat bahwa mekanisme apapun yang mau dipakai, kalau saya pikir yang PR-nya ada di kita. Mau mekanisme loan, grant, sebetulnya BPDLH itu punya peran yang luar biasa. Mereka harus punya mekanisme yang mereka yang harus punya mekanisme yang robust juga, karena dana loan maupun grant pengelolaannya akan cukup berat. Ya. Kalau kita tidak punya mekanisme yang proper, yang baik dalam pengelolaan dana di BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, itu nggak akan menjadi impact nantinya ya. Tidak ada impact, tidak terkelola dengan baik, karena itu PR-nya di kita. BPDLH yang harus kuat. Loan maupun grant mekanismenya yang kalau saya bilang itu mekanisme pengelolaan dananya yang menjadi penting. Begitu, Pak Petrus. Terima kasih. Nanti mungkin Mas Petrus tolong singgung juga ya, kalau penyusunan NDC ini social forestry contribution itu di mana tuh? Apakah ada spesifik apa enggak itu? Monggo Mas Petrus. Saya ikut dengar ya. Saya ikut dengar Pak Teddy, mantap itu. Mas Teddy harus dengar dan harus speak up. Ya, nanti dikasih waktunya ya. Siap. Oke, silakan Mas Petrus. Kayaknya seru banget ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dwi, kawan-kawan semuanya. Ini banyak generasi muda. Saya senang karena ada kawan-kawan generasi muda. Ini ada Ira, ada Zubar, ada Nanda. Udah lama kami ketemunya dengan para aki-aki ini. Sekarang kalau ada generasi muda ini menambah semangat saja. Jadi rasanya aki-aki dan nini-nini ya. Gitu. Aki-aki dan nini-nini. Iya. Cucu udah mau 5, jadi kalau ketemu adik-adik muda ini semangat jadinya. Baik, saya bisa minta tolong dibantu di share screen dari situ saja supaya saya lebih bebas. Ya, sedang proses. Baik, jadi judulnya kemarin Mas Dwi dan saya mencoba mengangkat isu ini karena menurut hemat kami kita sempat mendiskusikan, bahkan ada debat terbuka gitu ya. Itu menanyakan mengenai apa itu peran sawit di dalam perubahan iklim beberapa waktu yang lalu. Ini lanjutan dari situ dan beberapa isu dari pertemuan itu kami bawa dalam acara pada hari ini. Yang terkirim masih yang lama ini ya? Oke deh, nggak apa-apa. Yang itu yang terkirim barusan ya? Iya, ini yang saya terima nih Mas. Oke, sebentar. Ada barunya, soalnya ada tulisannya. Sebentar saya coba. Oke, ya coba dari sampai dari situ ya, tak coba dari saya. Ya, sebentar. Diganti, Cak. Di stop, Cak. Nggak banyak sekali sih, tapi ada sedikit tadi tambahan kecil. Nggak apa-apa, kalau ganti aja. Cak, dimatiin, Cak. Oke, saya coba dari saya. Ya. Kalau ini betul. Oke. Sebentar. Ini masih view-nya masih belum full.
Sudah kelihatan di situ? Sudah. Tapi belum full ya. Yang di bawah itu kali, Mas. Ya. Sip. Ini sering ininya belum keluar ini. Full screen-nya mana nih kalau nggak keluar? Ada di bawah tuh, full screen seperti biasa. Nah, di bawah, di kanan, ya bawah. Di kanan bawahku ini ketutup sama. Iya, ketutup sama itunya ya. Di zoom-nya ya. Sama zoom-nya kok nggak hilang-hilang. Sebentar. Pak gesernya ke sini. Ya, harus digeser dulu tuh. Geser pun, Harusnya mau hilang ini, tapi nggak hilang nih. harus nunggu beberapa saat memang. Kursornya harus dipinggirkan. Nggak mau lagi. Biasanya di view sini juga ada kan? Sampai udah ngirim ke saya kan? Belum kan yang terbaru? Sudah tuh. Saya cari. Bukan ini nggak mau keluar ke ininya ya. Oh, belum Mas, belum dikirim sampean. Sebentar. Ini nggak enak kalau nggak kelihatan. Oh, ini dia. Oke. Nah, Sudah kelihatan ya? Ya, jelas. Baik. Baik, jadi kita judulnya menyoal koordinasi NDC, Nationally Determined Contribution atau kontribusi yang diniatkan secara nasional. Kawan-kawan semua tentu sudah paham betul bahwa kegiatan yang sekarang terjadi di Glasgow itu adalah kegiatan yang diinisiasi oleh PBB atau UN system ya. Sebelum ke Glasgow kita lihat dulu apa saja UN inisiatif yang menjadi tugas dari Kementerian LHK. Ya. Kita lihat ada beberapa inisiatif. Yang pertama adalah inisiatif Framework Convention on Climate Change. Jadi dalam kaitannya dengan perubahan iklim, itu penanggung jawabnya adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Dengan target terakhir saya dengar tadi Mbak Dia belum sempat cerita bahwa akan ada deklarasi Stop Deforestation 2030. Kemudian ada UN inisiatif lain lagi yang namanya the United Nations Convention on Biological Diversity. Ini penanggung jawabnya adalah Pak Dirjen KSDAE, Pak Wiratno ya. Kalau tadi Bu Dirjen PPI. Nah, kemudian ada yang tiga yang jarang-jarang terdengar, tetapi ini penting juga, yaitu UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification. Jadi kalau kita mau stop deforestation itu sebenarnya juga combat desertification, bukan? Karena kalau sampai terjadi penggurunan di Indonesia, wah ini berbahaya gitu kan. Nah, penanggung jawabnya dalam hal ini adalah Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau PEDAS HL sekarang. Targetnya sudah lebih dulu muncul, yaitu Land Degradation Neutrality 2030. Jadi semua bertarget 2030 ya, kemarin 2020 soalnya udah lewat. Jadi waktu ada target 2020, kita menurunkan 26% emisi, sudah sampai di mana kita belum tahu kita berubah menjadi 2030, targetnya menjadi 29%. Ya, itu di tiga kegiatan UN atau inisiatif UN yang hemat kami perlu koordinasi di antara ketiga dirjen ini.
dan juga menyampaikannya secara terbuka kepada taxpayer atau kepada rakyat pembayar pajak di Indonesia ini. Karena kami ini membiayai semua kan, artinya yang membayar pajak adalah yang membiayai kegiatan pemerintah sebenarnya. Oleh karena itu return-nya kepada masyarakat harus jelas. Kita di internasional iya ada ini semua diikuti, tapi sejauh mana keberterimaan di masyarakat. Ini yang menurut hemat kami harus kita lihat. Jadi misalnya yang tadi target land degradation neutrality itu mudahnya adalah yang rusak dengan yang direhabilitasi sama. Tetapi kalau kita mendengarkan informasi beberapa waktu yang lalu, deforestasi Indonesia turun 75%, gitu ya. Turun 75%, tetapi capaian rehabilitasinya hanya 3.000 hektar. Yang deforestasinya masih ratusan ribu hektar. Nah ini kapan netralnya ini gitu kan? Nah artinya apa yang terjadi di lapangan dan apa yang kita bicarakan kalau di internasional kemudian si temannya Mas Dwi mengatakan bla 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 itu. Nah ini kita gimana di lapangannya gitu. Jadi apa yang dibla-blakan di internasional itu mestinya di tingkat tapak kita harus punya pemahaman yang lebih baik dan juga ada implementasi yang lebih baik. Saya tertarik tadi kalau memang nanti kapan-kapan kita bicara mengenai bagaimana kemudian perhutanan sosial on the ground gitu ya. Itu menurut saya sangat penting kaitannya dengan ini karena kalau perhutanan sosial itu bukan menanam sebanyak-banyaknya tetapi menebang yang ada, waduh itu kita bisa menghadapi tantangan di UN nomor 1 tadi karena stop deforestation by 2030. Ya kalau bisa sih stop from now. Stop now, plan now gitu kan harusnya gitu. Jadi kita nanam terus gitu itu baru bagus gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi berdasar pada 3 UN inisiatif tadi, Indonesia sangat aktif ke sana. Cuma yang nomor 3 yang tidak terlalu banyak terdengar, tetapi itu pun penting bagi kita. Karena bunyi desertification itu loh, kita nggak pernah membayangkan kita akan menjadi gurun gitu kan. Iya. Tetapi hati-hati gitu kan. Oke. Nah sekarang tadi saya diminta untuk menjelaskan mengenai NDC kita. NDC kita itu in short seperti ini. Kalau kita lihat target-target yang ada, ini adalah tabel yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia ke forum yang sekarang ada di Glasgow. Nah, kita ada greenhouse emission pada level 2030 sama greenhouse emission reduction. Itu yang saya berikan CM1 itu artinya countermeasure yang pertama. Artinya yang unconditional mitigation ya. Jadi kita itu skenario untuk menurunkan emisi itu ada 2. Kalau kita lakukan sendiri itu kita menurunkan 29%. Kalau dibantu internasional kita menurunkan sampai dengan 41%. Ada CM 41% tadi ya. Nah, kalau 41% ini kemudian dibagi ke masing-masing sektor, agak sulit di sini memahaminya karena sektor energi itu ditugaskan 11%. Kemudian sektor sampah ditugasi 0,38%. Kemudian agriculture nih luas tapi ditugasi 0,1%. Ya. 0,32. Oh, 0,32 sorry. Nah kalau IPPU itu adalah untuk industri ya, itu hanya 0,1%. Nah kalau itu kita lihat secara absolut itu bisa dilihat seperti ini supaya lebih mudah. Jadi untuk sektor yang pertama energi itu punya kewajiban menurunkan 37% dari kondisi 2020 tadi
pada tahun 2030. Ya, itu 37%. Kemudian waste 0,13%. Ini kalau terhadap 100% ya. Kalau kita target kita itu adalah by 2030 itu mencapai 100% gitu ya. Itu paling tidak energi tadi 37, sampah 0,13, industrial processes and product use IPPU itu singkatan dari industrial processes and product use itu 4,5%. Jadi industri diminta menurunkan 4,5%. Agriculture 1,1. Surprise itu untuk forestry and other land use atau FOLU ditugasi menurunkan 60%. Wow, that's big gitu ya. Disitulah kalau sebagian dari kita ada rimbawan, sebagian ada yang industriawan, sebagian ada yang petambang energi, kehutanan mendapat di pundaknya paling besar, hampir 60%. Tetapi ada tanda titik-titik di situ yang kemarin sempat kami pertanyakan, termasuk kebun sawit. Nah, tapi tidak disebut. Tidak disebut secara spesifik kebun apa. Kebun bunga. Enggak. Sawit itu ada 16,3 juta hektar dan kita itu nomor 1 di dunia. Tetapi kok malu-malu dicantumkan, tidak dicantumkan, ini apa gitu loh. Nah ini yang isu yang menurut saya menarik dan bagi kami di DRJR ini sudah kita diskusikan kemarin. Oh itu, iya, tapi itu bukan salah ketik ya? Bukan salah ketik, ada jelas banget ditulis di bawahnya. Tadi kalau kita lihat di atas tadi, nah di situ ada titik 2, ada titik 3 Nanti saya kan? bisa jawab itu Pak. Oke, ada yang mau jawab. Ada yang bisa jawab, ayo monggo. Ini cocok ini, monggo, silakan. Oh harus sekarang, silakan aja dulu selesaikan dulu. Oh gitu, boleh. Nanti kita selesaikan atau tak selesaikan dulu ya. Oke. Nah kalau berbicara mengenai apa itu koordinasi ini, kemudian saya membaca beberapa hari yang lalu. Kok ada permintaan ini dari Ibu Menteri ya? Sayangnya munculnya dari Borneo News ini, dari jauh malah, bukan dari Kompas atau apa gitu ya. Bu Menteri itu memesan kepada semua daerah yang mau berangkat nantinya gitu kan, karena ini kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu. Bahwa daerah itu harus menunjukkan bahwa antar sektor harus solid. Harus solid. Nggak solid sekarang kan gitu kan, kita boleh kan bertanya begitu kan, kita harus belajar bebas berpikir bahwa ada apa ini gitu kan. Nah dalam pertemuan itu memang Menteri mengundang semua, ada dari sumber daya mineral, ada Wamenlu, ada ini seterusnya, semuanya diundang. Saya nggak tahu Menteri Pertanian kok nggak saya lihat di situ. Ini satu partai loh ini, tapi kok menterinya nggak diundang ya gitu ya. Nah apakah titik 2 tadi karena beliau yang nggak hadir jadi ya nanti tak tugasin tapi ntar lah gitu, enggak, nanti saya nggak tahu tadi Mas Rusolono yang mau jawab ya. Mas Dedi ya, nanti kita lihat apakah itu atau tidak, saya juga nggak tahu. Oke. Ini paling tidak ini message atau pesan yang disampaikan oleh Bu Menteri pada waktu persiapan apa itu dari waktu ke Glasgow. Tapi sudah terjadi pada bulan Juni kalau tidak salah. Nah kemudian kita masuk pada isu yang tadi saya pertanyakan, tidak dimasukkan angkanya, tetapi sebenarnya ada instruksi Presiden, yaitu instruksi Inpres 6 tahun 2019. Di satu sisi kehutanan itu mendiskriminasikan sawit, tetapi di dalam Inpres ini jelas-jelas KLHK diminta untuk melakukan MRV-nya sawit. Ada tertulis di situ. Melakukan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi
potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit. Itu tugas Menteri LHK. Sedangkan tugas Menteri Pertanian adalah meningkatkan akses pendanaan permajaan tanaman bagi pekebun. Ini yang istilahnya PSR sekarang ya. Nah, yang kedua, melaksanakan penurunan emisi gas rumah kaca di kebun dan lahan. Nah, jadi jelas sekali di situ ada di Inpres 6 2019 itu apa tugas Menteri LHK, apa tugas Kementerian Pertanian. Ini kalau kita baca dari Inpresnya itu sendiri. Menarik dari situ juga tugas ke apa itu tugas berikutnya, yaitu tugas dari ini sudah tadi ya. Tugas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Coba di situ kalau kita lihat, pertama meningkatkan pemanfaatan lahan kritis. Nah, ini kan no desertification tadi mestinya kan masuk situ ya. Supaya atau sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi kalau toh mau nanamlah di tempat yang lahan kritis. Ini tugasnya Dirjen yang menangani UNCCD tadi gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain. Sesuai dengan tugasnya, kalau BPN ya di APL kan. Itu yang harus sengketa lahannya harus diselesaikan. Kemudian yang terakhir ini yang menarik, legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan. Hemat saya, penugasan ketiga menteri tadi, itulah yang akan dilaporkan ke Glasgow, kepada dunia, bahwa we already do something. Emisi dari hutan berapa, emisi dari sawit berapa, emisi akibat penanaman perkebunan penanaman lahan kritis berapa, semuanya itu harusnya digabungkan menjadi sebuah laporan yang menarik bagi internasional karena ini Inpres gitu loh. Tapi ternyata saya lihat belum seluruhnya dikerjakan sehingga bekalnya Pak Jokowi ke Glasgow bukan itu, tetapi ke masalah karbonnya saya lihat. Nah di sini perlu kita juga memahami nuansa dari diskusi di sana. Itu secara spesifik memang sudah kami tanyakan kepada Ibu Dirjen mengenai penugasan tadi. Ini jawabannya. Ini malam-malam saya telepon Bu Dirjen atau saya sebenarnya WA ke Bu Dirjen. Ini pertanyaan saya. Tidak perlu dijawab malam itu karena sudah jam 12 malam waktu itu. Apakah Bu Ami ya? Iya, ke Bu Ami. Karena ternyata beliau sedang dalam perjalanan ke Korea waktu itu. Nah, apakah Inkas masih dipergunakan sebagai Carbon Accounting System Indonesia sampai hari ini? Karena saya dengar dulu Indonesia itu kerjasama dengan Australia membangun namanya Indonesia National Carbon Accounting System. Ternyata itu aborted, itu diaborsi, tidak dimanfaatkan, tidak dipakai, ya. Jadi berapa juta waktu itu atau nggak tahu berapa angkanya, tapi nanti Bu Haruni bisa jawab ini. Nah, kalau tidak, carbon accounting mana yang akan dipakai? Nah, saya juga nggak tahu carbon accounting yang dipakai nanti untuk yang tadi Kepres tadi ya, itu seperti apa saya juga belum tahu. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah MRV untuk sawit sudah ada hasilnya? Nah, karena saya sisi ke Pak Direktur, yang jawab Pak Direktur. Pak Direkturnya menjawab begini, Inkas tidak kita gunakan dalam Carbon Accounting System Indonesia. It's very straightforward. No. Nah, Carbon Accounting System kita yang dipakai untuk Volu adalah IPCC Guideline 2006. Yang sekarang sudah keluar lagi IPCC Guideline Updated Version 2019.
yang merujuk data NFMS si Montana. Nah, kemudian yang ketiga, MRV untuk sawit belum dilakukan karena belum ada pelaporan tentang aksi mitigasinya. Nah, saya bilang lah ini kan sama telur sama ayam, mana yang duluan? Yang satunya diminta membuat measurement, reporting, and verification. Yang satunya tugasmu nih menurunkan emisi gitu ya. Tetapi yang ditugasi belum menjalankan itu juga. Nah, jadi dua-duanya belum bergerak menurut hemat saya. Padahal Indonesia disorot oleh internasional, khususnya dalam hal sawit, tetapi isu di mana kita diperintahkan untuk moratorium 2018 Inpres 8, kemudian ini ada Inpres 6 2019, malah dua-duanya belum berjalan. Iya, belum dilakukan. So apa yang sebenarnya dibawa ke Glasgow sebenarnya gitu loh. Kalau memang kita mau menjawab dan mau tetap menjadi juara dunia sawit gitu kan. Nah, ini terakhir penutup. Untuk mengatasi perubahan iklim merupakan kerja bersama. Itu kan message yang dibawa pulang dari Paris kan itu. Bahwa tidak lagi kami itu aneks 1 dan Anda semua Indonesia tidak termasuk aneks. Dulu kan begitu, waktu masih Kyoto Protocol kan. Jadi ada negara aneks sama yang non aneks. Indonesia itu non aneks, belum wajib menurunkan emisi sebenarnya gitu. Tetapi waktu di Paris kita kalau bahasa Jawanya diombrong gitu. Puja-puja. Dipuja-puji, kita yuk sama-sama lah kita gotong royong. Ini kan kita hidup satu bumi, jadi kita sama-sama merasakan kalau panas-panas bareng, kalau dingin-dingin bareng gitu kan. Nah oleh karena itu kamu juga nurunin dong katanya gitu. Oh yes gitu kan, langsung Indonesia angkat tangan tinggi-tinggi, 26% on my own gitu kan. Tapi kalau you bantu 41% gitu kan. Nggak tahu angkanya dari mana, aku juga cari-cari dari mana asalnya juga bingung juga. Nanti Pak Teddy lagi yang jawab itu pasti udah tahu saya jawabannya gitu kan. Nah kemudian yang kedua, kehutanan bertanggung jawab 60% dari NDC. Tetapi pendanaannya itu percaya tidak percaya lebih kecil, bahkan sangat kecil, untuk bisa berbuat yang lebih besar dari yang tadi dilaporkan gitu loh. Rehabilitasi kita itu kecil sekali gitu. Terakhir dilaporkan 3 juta memang oleh Pak Jokowi di pidatonya yang lalu itu dilaporkan ada 3 juta rehabilitasi. Tetapi yang kedeteksi oleh laporannya waktu penurunan deforestasi, kenapa hanya 3.000 hektar gitu loh? Kan jauh dong 3 juta dengan 3.000 gitu kan? Sama tiganya tapi. Sama tiganya. Nah, di lain pihak, kalau kita bandingkan dengan dana desa, mereka 72 triliun. Dana kehutanan itu less than 7 triliun untuk bertanggung jawab seluas itu. Jadi bebannya luar biasa besar, anggarannya luar biasa kecil gitu loh. Nah ini gimana gitu? Ini yang menurut hemat kami teman-teman yang bertanggung jawab terhadap hutan ini harus merasa beban itu is too heavy gitu ya. Tetapi nampaknya yang bicara gitu cuma RJR aja kayaknya. Kok gede amat gitu ya. Nah ini yang perlu kita lihat. Nah kemudian hutan produksi yang belum berizin dan sebagian besar dari wilayah-wilayah yang sekarang masih tertutup hutan itu sudah dipetakan menjadi permanen moratorium seluas 66 juta hektar. Ini luas sekali loh. Inilah yang disebut sebagai paru-paru dunia. Kita punya ini. Kalau dia dalam kondisi terus diem saja, tidak diganggu dan tumbuh terus gitu kan. Nah kemudian hutan produksi yang berizin sekarang diminta untuk melakukan kegiatan apa saja di situ melalui apa yang disebut multi usaha. Itu di luar yang 66 ya? Di luar yang 66, di luar yang 66 karena sudah berizin. Yang 66 ini kan nggak ada izin baru karena selama ini tidak ada izin lagi.
Sudah ditinggal oleh pemegang HPH yang sebelumnya gitu kan. Nah, yang menarik lagi adalah hutan konservasi itu juga mendapatkan porsi yang sangat kecil, tetapi sekarang diiming-imingi kalau konservasimu itu bagus, kemudian serapan karbonmu itu bagus, nanti you akan dapat dana bagus gitu. Yen ono duwike kan gitu. Dan kalau diukur benar dengan carbon accounting yang benar oleh siapa nggak tahu, apakah semua taman nasional didaftarkan, saya tidak tahu juga. Nah, ini juga tantangan. Jadi kita menggambarkan ada duit dana karbon banyak, pokoknya asal karbonnya kita serap dapat duit, kira-kira gitu. Tetapi gimana mekanismenya? Ini yang penting. Nah, kemudian hutan lindung yang luasnya 30 juta hektar itu justru sampai hari ini dulu pernah diserahkan ke daerah, sekarang ditarik lagi ke provinsi, dulu sampai ke kabupaten, sekarang ke provinsi. Di provinsi nggak jelas mau diapakan, muncul malah boleh untuk food estate segala. Nah, ini yang menurut hemat kami juga akan secara internasional akan dipertanyakan. Nah, waktu saya nyusun ini 2 jam kemudian saya masih browsing, muncullah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai endnote saya, catatan terakhir saya, bahwa perubahan iklim itu hanya bisa, atau penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata. Jadi ajakan saya di dalam penutup tadi ternyata disampaikan juga oleh Pak Jokowi di pertemuan di Roma tanggal 31 Oktober kemarin. Itu Mas Dwi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk menyampaikan pandangan yang kalau keliru mohon dimaafkan, kalau benar mohon disupport untuk bisa disuarakan lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Petrus kupasannya mengenai NDC dan persoalan yang dihadapi berkaitan dengan proses penyusunan atau mengenai beberapa substansi yang disebutkan tadi ya. Nah, memang ini masalah koordinasi antar kementerian udah merupakan DNA yang buruk dari birokrasi kita ini ya, sehingga seringkali soal koordinasi itu jadi masalah gitu. Bukan menjadi solusi tapi jadi masalah. Oke, baik, sebelum nanti ke Mas Teddy, saya ingin kawan-kawan kita anak muda ini untuk sharing dulu. Zufar, gimana Zufar? Mungkin kau pertama bisa merespon tentang menurut pandanganmu perubahan iklim dan hajatan di Glasgow itu seperti apa sih manfaatnya gitu ya. Kemudian nanti bisa merespon beberapa butir yang disampaikan Mas Petrus. Ya, singkat aja Zulfar ya, kita bagi-bagi waktunya. Sebenarnya menarik banget ya Mas Dwi tadi yang disampaikan, Mas Petrus tadi disampaikan terkait perdagangan karbon dan juga acara yang sekarang berlangsung di Glasgow, Inggris terkait pertemuan para pemimpin untuk membahas terkait perubahan iklim dan solusinya dari tiap negara yang berbeda persepsi dan permasalahannya dari tiap negara. Yang aku garis bawahi ya, saat ini mungkin kita hidup di bumi yang memang sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Banyak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang kita terjadi di sekitar kita maupun di negara kita yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu terdiri dari gas rumah kaca yang tadi disampaikan ya, yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, sampah, tadi nitrogen, terus perindustrian dan hal sebagainya kayak gitu. Nah, padahal yang kita ketahui juga gas rumah kaca memiliki fungsi yang sangat baik gitu untuk keberlangsungan bumi yang terjadi gitu. Gas rumah kaca tersebut berfungsi untuk menciptakan suhu bumi yang stabil gitu. Nah, dengan adanya perubahan iklim dengan aktivitas manusia yang berlebihan menyebabkan gas rumah kaca tersebut berlebih sehingga penyerapannya sangat panas bumi
yang terjadi saat ini gitu. Makanya oleh itu tujuan kita nih manusia sebenarnya hanya satu, untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan keseimbangan bumi itu terjadi. Mungkin salah satu untuk menciptakan bumi itu terjadi dengan adanya pertemuan GLOW ini yang terjadi di Inggris ya, pertemuan oleh beberapa pimpinan kita, salah satunya presiden kita turut sana. Mungkin itu sih yang aku singgung dulu dan aku bicarakan. Jadi harapanmu dengan Glasgow apa, Zufar? Harapanku ya sebenarnya cukup banyak juga, dan juga ya tidak terlalu kompleks. Mungkin secara gambaran umum aja ya, dari harapanku sih dari pertemuan di GLOW itu menemukan cara terbaik dengan sistem pasar karbon dan kredit karbon. Ya mekanisme yang tadi disampaikan ya banyak rumit juga dari beberapa elemen kementerian, sehingga menimbulkan hasil tersebut menimbulkan solusi yang terbaik nih untuk negara Indonesia, khususnya permasalahan di Indonesia yang terjadi saat ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Zufar. Ira, gimana Ira? Menurut Ira nih, perubahan iklim dan apa dampaknya nih untuk generasi muda ke depan? Dan bagaimana Ira melihat pesta Glasgow ini? Bermanfaat atau bla bla bla? Silakan, Ira. Ya, terima kasih Mas Di. Bagi saya, mungkin banyak orang yang masih belum percaya terhadap perubahan iklim ya, tapi ya mungkin karena dampak langsung. Tapi yang di bayangan saya sekarang adalah perubahan iklim itu ya bencana alam, bencana sosial gitu yang terbayangkan oleh saya itu perubahan iklim itu bencana. Nah, mungkin yang lebih mengerikan lagi adalah dampak terhadap perubahan iklim itu ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang punya privilege atau punya materi atau punya kapasitas untuk melindungi diri dari dampak perubahan iklim itu ya bagaimana dengan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, terus orang-orang yang tinggal di daerah yang cenderung bisa terdampak oleh bencana itu sendiri gitu. Dan itu kan sesuatu yang mengerikan sih kalau menurut saya. Nah, harapan saya dari COP di Glasgow ini ya sama seperti sebelum-sebelumnya sih, ya semoga apa yang menjadi target dari COP itu sendiri ya terimplementasikan, terrealisasikan dengan benar dan bisa diawasi oleh banyak orang lagi gitu. Ira, kau merasa punya hak nggak sih terhadap bumi yang lebih baik gitu ya? Apalagi kalau dalam hal kesempatan menikmati yang lebih lama lagi, kita ini, saya, Mas Petrus, Mbak Dia, Mas Teddy itu barangkali sudah ya beberapa tahun lagi jatahnya ya. Tapi kan Ira mungkin masih 20-30 tahun lagi gitu. Nah, 20 dan 30 tahun mendatang itu kalau tidak ada upaya yang radikal menurut para saintis, ya suhu bumi akan lebih dahsyat gitu. Dan itu dampaknya bukan hanya orang miskin yang disebut Ira tadi, tapi semua orang. Nah, menurutmu gimana? Ya tentu saja saya punya hak atas, karena saya tinggal di bumi, saya menikmati hasil bumi, jasa lingkungan dan sebagainya, dan bukan cuma saya aja yang punya hak, tapi ya anak-anak di masa depan juga punya hak atas itu gitu. Kualitas kehidupan manusia di masa yang akan datang itu semua tergantung sama apa yang kita lakukan sekarang gitu. Ya. Nah, menurutmu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan? Iya. Misalnya kau melihat barangkali ini para pemimpin dunia ini terlalu banyak omong, misalnya seperti Greta bilang ya, bla 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 melulu nih.
apa yang kan maksudnya gitu kan, sebel saya gitu loh. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, hal kecil, hal sederhana yang bisa kita lakukan secara individu itu, kalau dari saya sendiri sih ini Mas, mindful terhadap apa yang kita konsumsi, apapun itu gitu. Jadi apa yang kita konsumsi itu ya memang secukupnya apa yang kita butuhkan gitu. Jadi nggak berlebihan. Misalkan apa yang mau kita makan dalam seminggu itu benar-benar tersusun direncanakan dengan baik gitu. Jadi misalkan nggak ada yang terbuang, nggak ada yang tersisa gitu. Karena kayak sayur nih, ternyata berlebih, ternyata yang berlebih itu kan busuk, terbuang toh jadinya kan sayang gitu Mas. Oke. Ya, sebuah tindakan yang perlu diteladani ya. Ya, karena persoalan konsumsi betul salah satu hal yang serius di kita itu. Oke, terima kasih Ira. Ananda, gimana Nanda? Ya, Mas Dwi. Ya, saya gini nih, memang sih kemajuan teknologi saat ini membuat manusia lupa bahwa lingkungan itu adalah fondasi kehidupan manusia gitu. Secanggih apapun teknologi yang manusia ciptakan sekarang, belum bisa menggantikan bagaimana mekanisme alam itu membuat kehidupan manusia bisa bertahan hingga saat ini. Misalnya saat ini kan, saya pernah baca bahwa manusia itu sudah bisa menciptakan mesin penyerap karbon nih. Namun itu tidak akan sanggup bekerja sebagaimana siklus karbon selama ini menjaga suhu bumi tak hangat, namun tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin begitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan ulang gitu, bagaimana fondasi kehidupan kita ini sebenarnya adalah lingkungan yang terjaga dengan baik tadi. Namun itu tadi semenjak era industri terutama aktivitas manusia ternyata mengakibatkan peningkatan emisi karbon yang begitu masif gitu. Saya khawatir nih bahwa COP26 ini menjadi COP terakhir kita untuk bagaimana manusia bisa bersatu nih, menyingkirkan semua ego, konflik kepentingan, tidak ada lagi namanya blok A, blok B dan sebagainya, bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan kita bagi manusia untuk bisa menyambung kehidupan di masa depan. Jangan sampai kelak anak cucu kita menyalahkan kita nih, ketika hari ini kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim, namun karena ego kita gagal mencegah itu terjadi. Jika kita bicara teknis, saya yakin para ilmuwan-ilmuwan kita dan orang-orang pintar sudah menyiapkan solusinya. Hanya saja kita kadang tidak mau mengalah dengan ego kita untuk bersama-sama mencegah perubahan iklim menjadi permanen. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih Nanda. Itu endpoint yang diangkat Mas Petrus juga ya, bahwa saatnya kerjasama yang betul-betul nyata, serius dan nyata dan sejati gitu ya, bukan hanya basa-basi teksnya kerjasama, tapi realitasnya saling kontok-kontokan. Nah itu yang repot. Oke, Mas Petrus. Tapi satu lagi ya, saya pertanyakan ke Nanda mungkin ya. Nanda tadi disebutkan ada istilah suam-suam kuku kayaknya you bilang tadi. Ada tidak panas, tidak dingin. Maksudnya apa yang dimaksud tidak panas, tidak dingin tadi? Enggak, maksudnya gini Mas mungkin itu anugerah Tuhan bagaimana menciptakan yang namanya siklus karbon itu tadi, bagaimana karbon yang dilepas ke atmosfer itu bisa diserap kembali melalui proses fotosintesis tumbuhan gitu, untuk menjaga agar jumlahnya tidak berlebihan di atmosfer sehingga bisa menyebabkan pemanasan global. Dan juga ada juga siklus pelepasan karbon juga agar karbon yang terserap itu tidak terlalu berlebihan sehingga bisa menurunkan suhu bumi. Mungkin di situ sih, Pak. Follow up questionnya atau follow up pertanyaannya adalah selama ini apakah Nanda merasakan ada perubahan yang nyata gitu ya dari rata-rata selama ini kan biasa tidur di rumah dan seterusnya gitu ya, itu apakah memang benar sekarang naik 2 derajat itu you merasakan nggak sih kira-kira aja gitu loh, artinya tambah panas atau tambah panas 2 derajat ya kayaknya gitu ya. Terasa nggak kira-kira, ini generasi muda perlu tahu loh ini gitu ya. Silakan. Kalau ini sih kalau waktu saya kecil dulu mungkin kayak tengah hari itu masih sanggup sih main panas-panasan, main layang-layangan gitu. Kalau sekarang kayak jam 10 aja udah nggak mau lagi main di luar gitu, pengennya kipas di dalam.
Oke, jadi terasa ya, sudah terasa ya. Oke. Iya benar Pak. Oke, sip. Ya, menarik tuh ya. Jadi waktu kecil dulu masih ini ya, masih terasa sejuk, senang bermain di luar jam segitu. Tapi sekarang, waduh, terasa panas. Ira gimana, Ra? Begitu juga nggak, Ra? Ya sama Mas. Dulu di Bogor adem, sekarang aduh panas. Oh gitu ya, oke. Zufar. Iya sih, dulu kan waktu kecil juga memang ini ya, aku di dekat desa juga gitu, rumah-rumah masih ya banyak hutan, pohon-pohon segala macam dan memang rasa sejuk. Kalau sekarang kan memang udah istilahnya banyak rumahan yang dibangun segala macam dan istilahnya rasa adem dan rasa sejuk udah gak ada. Aku ngebayangin ketika Indonesia yang dulunya banyak hutan segala macam, ketika nanti beberapa tahun lagi gak ada hutan dan banyak bangunan segala macam, ya pastinya otomatis menjadi semakin panas. Ya, itu sense yang praktis ya yang bisa kita rasakan. Oke, sebelum kembali ke Mas Petrus untuk merespon beberapa pandangan anak muda tadi, Mas Teddy? Iya, tadi Mas Teddy ya. Nah, mau Mas Teddy. Nah, antara lain tadi yang dipresentasikan Mas Petrus itu titik-titiknya itu apa itu? Bagaimana sejarahnya kok hanya berupa titik-titik? Oke, Pak Diramat, mohon maaf ini Pak Petrus, saya tadi menyimak, mudah-mudahan bisa saya tangkap tadi ya, karena suaranya agak putus-putus ya. Mohon maaf nih, saya nggak pakai handphone ya, nggak pakai komputer saya, karena saya buka komputer, kami sedang bahas SRN ini Pak, dengan SRN ya, Sistem Registry Nasional ya. Oke, sip. Jadi saya hanya pakai handphone ini, mohon maaf ini Pak Dirahmat. Saya ingin menanggapi dulu ya beberapa hal, karena terus terang saya dengan berita hari ini juga agak kaget juga ya. Jadi yang mana tuh? Ini ya, terutama kita mau juga Presiden sudah menjanjikan kita akan zero deforestation 2030 ya. Iya. Itu ambisi yang luar biasa tuh. Ya, itu ya sangat tidak realistis ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita kembali tadi ya beberapa istilah ya. NDC kita itu tidak menjanjikan zero deforestation, itu harus perlu kita catat ya. NDC tahap pertama kita sampai 2030 kita tidak menjanjikan deforestasi Indonesia itu akan nol ya. Kita masih ada deforestasi ya. Dengan 41% saja kita menurunkan, deforestasi kita itu mungkin masih sekitar 300 hektaran per tahun ya. 300.000. Ya, 300.000 hektar. Ya, 300.000 ya. Jadi kita belum berani menurunkan lebih dari itu gitu, apalagi nol ya. Nah, terus mungkin ingat ya, LHK juga beberapa waktu yang lalu menyatakan apa istilah yang mereka sebut net sink follow 2030 ya. Net sink follow 2030. Mungkin Pak Petrus juga mengikuti ya. Ikut Pak, ya. Nah, net sink follow 2030 itu kan artinya begini. Kita deforestasi memang tidak akan nol, ya tidak akan nol. Tapi emisi deforestasi akan dikompensasi karena ada removal dari hutan, gitu ya, lewat sekuestrasi, penanaman dan lain-lain, gitu ya, sehingga emisinya menjadi netral, gitu ya, menjadi netral. Tahun 2030, ya, net sink follow 2030 itu begitu pendekatannya. Nah, hari ini kita dapat berita yang dikirim Mas Togu itu mau zero deforestation. Nah, itu yang agak makin hebat lagi kita ini. Net sink follow aja saya jujur agak ragu gitu ya. Net sink follow gitu. Udah dekat loh, tinggal 9-8 tahun lagi ya. Iya. Enggak apa. Seperti apa roadmap-nya gitu loh ya. Nah, jadi itu kondisinya. Saya nggak ngerti, kehutanan ini sektor yang sangat progresif dalam konteks reduksi emisi ya, sementara sektor lain tenang-tenang saja ya. Sektor energi tidak banyak target, tadi Pak Petrus mengatakan sektor energi kan karena kecil sekali ya Pak Petrus ya, ambisinya kan juga kecil. Iya. Jadi sektor energi kita itu naik 400% loh dari baseline 2010. Coba aja lihat di situ ya. Naik 400% ya. Naik apanya nih Mas tadi?
kan baseline kita itu untuk NDC kan menghitungnya dari tahun 2010 Pak Dirahmat. Lalu diproyeksikan ke 2030. Nah, energi itu pada saat memproyeksikan berapa emisi tahun 2030, itu naik 400% dari emisi tahun 2010, 4 kalinya. Walaupun kecil ya. Ya, jadi enggak besar sudah 4. Nanti itu energi itu sektor paling banyak emisinya loh. Hutan sedikit ya. Tahun 2030 itu yang paling dominan itu emisi dari energi ya. Nah, jadi naik 4 kalinya, tapi dalam target penurunan emisi mereka kecil. Iya, penurunan emisinya yang kecil ya. Iya, emisinya besar tapi penurunannya yang kecil ya. 37%. 37%. Nah, jadi itu kondisinya. Jadi kehutanan saya nggak ngerti ya, ini posisinya gimana. Apalagi tadi Pak Petrus mengaitkan itu mau dibiayai pakai apa gitu ya. Nah, jadi itu posisi NDC ya. Jadi NDC kita ya tidak menjanjikan zero deforestation. Net sink volume 2030 juga hanya mengatakan emisi dari deforestasi nanti akan dikompensasi ya lewat removal dari rehabilitasi hutan, perbaikan tata guna lahan dan lain sebagainya. Ya itu 2030. Kita hanya menjanjikan zero deforestation itu 2050 loh Pak di dalam dokumen. Tahun 2050 ya. 2050 zero deforestation. Tahun 2060 net zero emission. Jadi energi juga nggak akan emisi lagi gitu janjinya ya. Kalau kita lihat peta jalan ini kita ya. Itu yang di NDC dokumen yang updated ya? Ya. Atau di mana? Kalau di update kan hanya sampai 2030 sebetulnya. NDC tahap pertama kita tuh hanya janji sampai 2030. Tapi dalam dokumen-dokumen resmi juga kita mengatakan kalau mau zero deforestation, zero emission itu tahun 2060. Ya. Ya masih lama gitu ya itu. Bunyinya nah, tapi memang 2060 atau lebih cepat bunyinya begitu. Atau lebih cepat gitu ya, tapi enggak ya kayaknya begitu Pak ya. Kita belum sekarang belajarnya aja kecil, kalau masa tiba-tiba nol kan nggak logik gitu loh. Nggak logik kan ya. Orang kalau mau ini kan belajarnya harus banyak dulu, nggak mungkin tiba-tiba lalu bisa nol itu gitu ya. Kan logiknya kan begitu. Tapi kan lumayan tadinya kan 2070 Mas. Setelah di Oke lah mungkin energi punya kalkulasi sendiri, kita harus pahami juga ya itu situasinya. Kedua terkait dengan tadi disinggung soal inventory kita Pak, inventory kita. Tadi Pak Petrus menyinggung soal inkas ya. Nah kita ini kan 4 tahun sekali harus melaporkan ke internasional status emisi gas rumah kaca kita Pak, nasional. 4 tahun sekali ya, lewat Natkom ya, lewat Natkom. Kedua, setiap 2 tahun kita update lewat BUR ya, Biennial Update Report. Nah, sekarang untuk kepentingan GRK inventory, memang LHK dalam hal ini Dirjen PPI itu sudah mempunyai sistem Pak. Jadi untuk yang berbasis AVOLO ya, Agriculture, Forestry and Other Land Use, itu mereka menggunakan sistem yang mereka sebut AVOLO dashboard ya, dashboard AVOLO ya. Sedangkan yang non AVOLO itu juga ada sistem yang digunakan gitu Pak ya. Basis Excel base, seingat saya Excel base Pak, Excel base. Ya, nah jadi inkas tadi disinggung inkas. Inkas ini kan memang produk dulu kerjasama IAFCV Pak ya, Indonesian Australian Forest Carbon Partnership ya, seingat saya tadi disinggung ya Pak ya. Jadi inkas itu sebetulnya sebuah kegiatan program yang memang saat itu didesain untuk juga bisa menghasilkan sistem accounting nasional untuk karbon kita ya. Tapi dia dikategorikan dalam skala riset Pak, skala riset bukan skala operasional. Jadi yang memimpin saat itu adalah Badan Litbang Kehutanan ya. Jadi saya tidak perlu ungkap kenapa ya, artinya sistem ini sebetulnya bagus Pak ya, karena saya juga pernah ikut melihat ya, pernah berdiskusi soal itu, pernah membahas juga. Tetapi ini mungkin soal selera saja ya kalau saya lihat ya. Ada inkas juga mungkin bisa saja ya. Jadi ini lebih kepada selera saja Pak. Jadi
Tapi bukan berarti bisa jadi suatu saat Inkas juga mengambil peran itu gitu ya. Jadi itu seandainya ada Bu Haruni mungkin beliau bisa lebih pas menjawabnya ya. Ya. Nah, terkait dengan rehabilitasi. Tadi Pak Petrus menyinggung soal rehabilitasi, Pak ya. Ya. Nah, rehabilitasi hutan ya itu kan dianggap bagian kegiatan penting untuk mengkompensasi emisi kita dari deforestasi, Pak. Ya. Nah, untuk mengkompensasi ya. Nah, hanya memang dalam banyak kesempatan gitu ya, pemerintah kita kan selalu mengatakan LHK mampu melakukan rehabilitasi lahan ya dengan berbagai kegiatannya ya. Itu cukup luas ya. Hanya memang hasil kegiatan ini Pak ya, kalau kita kaitkan dengan nanti dikaitkan misalnya hasil rehabilitasi itu dikaitkan dengan pembayaran berbasis kinerja RBP gitu Pak ya. Itu kemungkinan akan sulit Pak, akan sulit. Karena ada persoalan dengan verifikasi pembuktiannya. Jadi dalam konteks RBP, Risk Based Payment, itu sebenarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan emisi itu perlu ada verifikasi, Pak. Jadi di report, diverifikasi, gitu ya. Ada mekanisme memverifikasi. Nah, pengalaman kita kemarin yang RBP, misalnya dulu dengan Norway, itu hanya deforestasi dan degradasi, Pak Dwi Rahmat. Deforestasi dan degradasi. GCF juga menurut saya nanti ya, kan sekarang juga dengan proses GCF menggunakan Global Climate Fund, itu juga mungkin hanya baru di deforestasi dan degradasi, plus mungkin gambut masuk ya dari emisi kebakaran yang ada di gambut. Semua kegiatan yang berhubungan dengan rehabilitasi dan lain sebagainya mungkin belum masuk Pak untuk RBP. Sekali lagi persoalannya adalah verifikasi, pembuktian. Nah, jadi uncertainty kita itu sangat tinggi, Pak, dalam hal rehabilitasi. Jadi kalau kita mengatakan ada rehabilitasi sekian hektar, sebenarnya uncertainty-nya tinggi, ketidakpastiannya. Jadi antara betul ada rehabilitasi dan tidak itu peluangnya bisa jadi 50% gitu Pak Dwi Rahmat. Nah, jadi kalau ada situasi begitu kan sulit kita, Pak ya. Jadi kalaupun dipaksakan dia risk based payment bisa jadi akan di diskon sangat besar gitu loh Pak ya. Karena masalah uncertainty. Nah, jadi pesannya di sini memang itu yang harus didorong Pak. Jadi kita harus mendorong gitu ya. Bagaimana sih kalau ada rehabilitasi di Indonesia itu memang performanya terukur gitu ya. Terukur ya. Jadi itu pesannya ya. Nah, tadi posisi sawit Pak ya, saya ingin menjelaskan. Karena ini saya tanyakan ya. Jadi kami itu sebetulnya saya ya, terutama kan kami punya semacam dapur lah Pak, tim ya. Tapi terus terang saya dan beberapa teman, terutama unsur perguruan tinggi terlibat lebih banyak dalam hal menggodok isu REDD Plus, Pak ya, isu REDD Plus. Nah, jadi kalau terkait NDC tidak langsung ya, tapi sebagian NDC itu memang isu deforestasi dan degradasinya itu mengambil dari REDD Plus, Pak. Jadi dua kegiatan itu, pengurangan deforestasi dan degradasi itu dari REDD Plus. Sedangkan yang lain ya, di forestry kan di situ ada FOLU Pak ya, forestry and other land use. Iya. Nah, other land use itu begini maksud other land use, Pak. Semua aktivitas yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan ya, termasuk juga perubahan tutupan lahan itu di account emisinya. Nah, di situ jadi termasuk juga emisi dari perkebunan ya, dari perkebunan. Di dalam perkebunan termasuk sawit gitu ya. Nah, jadi kalau mengatakan di mana posisi emisi untuk sawit ya, itu sebetulnya di account di perkebunan. Di Polu ya. Hanya tidak nyata disebutkan sawit karena di dalam klasifikasi pelaporan kita hanya menyebutkan cropland ya. Jadi ada forest land, cropland, nah di dalam cropland termasuk perkebunan, termasuk sawit gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Pak Saiful mengatakan belum secara khusus bisa jadi betul beliau gitu loh.
Tapi kalau diinginkan sebetulnya bisa gitu ya. Jadi tim ini bisa saja ya melakukan perhitungan itu kalau diminta ya. Nah, hanya memang kalau saya baca di dokumen NDC tidak muncul Pak ya kata, coba search gitu ya. Oh, tidak muncul sawitnya. Oil palm gitu ya, nggak muncul Pak. Gitu ya, mungkin malu-malu. Saya tanyakan ke teman-teman yang terlibat di dalam NDC, ini sengaja tidak dimunculkan atau memang kelupaan? Tidak dimunculkan atau kelupaan. Nah, jadi kalau kita lihat, saya lihat ya di pertanian itu hanya isu sawah dan peternakan, Pak. Jadi sawah, peternakan. Jadi yang sifatnya perkebunan memang di follow dari other land use-nya, gitu ya. Di situ dihitungnya. Nah, yang menarik memang di aksi mitigasinya. Di aksi mitigasinya juga tidak banyak disebut ya, misalnya oke lah pada saat dia sudah terdeforestasi, sawit kan dianggap sebagai driver deforestasi. Dia sudah dihitung pada saat kita menghitung emisi deforestasi, Pak. Jadi waktu menghitung emisi deforestasi itu termasuk juga emisi karena di pertanian ya, termasuk perkebunan, sawit, tambang dan lain sebagainya. Tetapi waktu menghitung aksi mitigasi, ya, dia tidak dimasukkan sebagai sebuah program. Programnya kan hanya menyebutkan di situ rehabilitasi hutan dan lain sebagainya, Pak ya, rehabilitasi gambut. Nah, jadi rehabilitasi yang sifatnya melalui kegiatan perkebunan memang tidak tekstual disebutkan dalam NDC kalau kita lihat, ya. Nah, itu yang menurut saya ya saya sekarang lebih melihat itu bisa jadi itu kelupaan, Pak. Jadi tidak ada maksud untuk menganggap sawit itu tidak penting, ya. Nah, hanya dalam isu red plus, Pak Teddy, lupa kok 16 juta itu loh. Saya dalam satu kegiatan Pojok Isling kan pernah menghitung peser sawit karena saya diminta bicara tentang sawit Pak di situ ya. Saya sampaikan besar potensi sawit itu gitu ya. Nah, hanya itu penting lah dalam ini kita ya, roadmap NDC kita, saya rasa ya harus masuk memang Pak ya. Oke lah, deforestasi ya sudah kita hitung, tapi sekarang setelah dia berperan sebagai penyerap emisi gitu ya, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Karena kan sawit ini tidak-tidaknya dalam 25 tahun kan dipertahankan Pak sekuestrasinya ya. Kalau hutan tanaman kan masih ditebang setiap 6 tahun. Jadi 6 tahun dia nol lagi gitu ya serapannya gitu ya. Nah, sedangkan sawit dalam 25 tahun sekuestrasinya terus terjadi ya. Jadi ini penting memang ya diperhitungkan. Jadi saya rasa inilah harus tetap masuk lah gitu ya. Hanya ini mungkin silakan. Kalau saya melihatnya gini Pak. Saya sering cerita juga ke teman-teman ya karena saya juga banyak ditanyakan soal itu. Sawit perlu declare lah gitu ya status emisi sawit ya. Anggota ISPO, RSPO, silahkan declare status emisinya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mapping mana sawit yang memang sekarang posisinya dia adalah masih berhutang emisi, mana sawit yang dia sudah memberikan surplus terhadap serapan gitu ya. Saya rasa itu penting begitu ya, sehingga nanti ini juga memperkuat dalam kaitannya dengan peran sawit terhadap NDC ya. Nah, itu jadi penjelasan tadi Pak ya, kenapa tetap dihitung. Jadi sebagai angka dia ada, bisa aja kita split gitu ya. Karena dia dihitung sebagai emisi perkebunan. Tapi kalau diminta berapa, bisa. Pada dasarnya bisa ya, karena semua perhitungan emisi kita kan spatial based Pak. Bapak mau minta dihitung di mana, di provinsi mana, di lokasi mana, di wilayah izin siapa, itu bisa gitu ya. Sistem itu memungkinkan kita lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak ya sementara ya. Terima kasih Pak Dirahmat. Terima kasih Mas Teddy. Nah, sebelum kembali aku memang pengen lihat ke dapurnya Mas Teddy nih kayaknya. Oh iya boleh. Bukan dapur saya Pak. Langsung live. Jadi kita di LHK sebenarnya punya dapur gitu ya. Di situ teman-teman perguruan tinggi gitu ya. Artinya dapur ini setiap saat terus di ini gitu ya. Karena sekarang kan April harus diupdate terus Pak. Kita sedang merencana submisi April kedua sebentar lagi. Jadi dapurnya itu di Manggala atau di
Darmaga. Dapur di Manggala ya, tetapi Manggala, di ya. situ kan kita selalu dengan tim yang cukup solid lah. Jadi dari perguruan tinggi saya rasa ada Pak Daniel Mudiarso, ada Pak Profesor Rijadibur gitu ya. Banyak teman-teman perguruan tinggi juga gitu ya. Dulu juga beberapa NGO ada di situ gitu ya. Dulu WWF kita selalu libatkan gitu, karena WWF nggak bagus hubungan jadi kita nggak enak gitu ya. Kita jadi risih gitu ya sama. Padahal secara ini mereka aktif membantu kita di situ ya. Mungkin itu Pak Dirahmat. Oke, baik, makasih Mas. Jadi sebelum kembali ke Mas Petrus, saya buka dulu satu dua orang yang ingin memberikan komentar dan pendapatnya terhadap perbincangan kita. Silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Ini saya lihat ada Pak Sambas nih. Sambas, apa kabar? Ayo, monggo. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Sambas. Siapa lagi yang mau kasih komentar? Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelum ke Mas Petrus, mungkin Mbak Dia, sebelum, kalau masih ada. Oh, ini kayaknya. Mungkin Mbak Dia udah berangkat nih, siap-siap. Udah, ya. Ya. Oke, silakan Mas Petrus. Baik, kalau dari saya senang sekali tadi khususnya untuk kawan-kawan muda ya. Ini nampaknya Mas Dwi di sekolahnya Mas Dwi mengenai perhutanan sosial itu isu mengenai perubahan iklim ini perlu dijadikan sebagai bukan kapita selekta lagi gitu loh, tapi harus menjadi main kayak PMP lah gitu ya. Ya, modul khusus. Modul utama pertama gitu ya yang masuk gitu ya, selain Pancasila dan lain-lain gitu, kira-kira gitu kan. Karena saya melihat masih kalau ditanya gitu ya, perubahan iklim itu yang berubah suhunya, perubahannya itu pattern-nya atau patronnya, atau sebenarnya perubahannya itu tidak terasa bagi kita yang di tropis. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena kita itu hidup di negara tropis, kita hidup di negara kepulauan, di mana Jawa dengan luar Jawa udah beda. Tadi mengatakan hutan digundulin. Lu yang hutan digundulin itu kan di Kalimantan sono. Di Jawanya tetap gini-gini aja. Kok yang panas di sini? Emang nyambung udara di Kalimantan dengan di kita? Kan tidak gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi pemahaman kita. Karena beberapa kali terus terang saya kan ketemu teman-teman dari Greenpeace, ketemu dari WWF, baik itu Greenpeace Jerman, Greenpeace Amerika, ketemu gitu ya. Itu masih menjadi pemahaman yang belum dalam gitu ya. Nah ini untuk itu memang sepertinya perlu diskusi seperti ini perlu kita adakan supaya ada pemahaman yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya senang karena ada Mas Teddy di sini yang kayaknya sejalan dengan pemikiran saya loh. Sawit yang sebesar 16 juta itu kok nggak recognize terserang sebagai gitu ya. sinker atau sebagai sequester atau sebagai emitter, gitu kan? Nah, kalau kegiatan seluas itu sebesar itu tidak terdeteksi, tidak heran maka yang laut seluas 2/3 juga nggak terhitung. Itulah bagi kami sebagai rimbawan merasakan loh yo nggak fair dong, laut seluas 2/3 NKRI tidak dihitung penyerapannya, padahal di situ nggak banyak pembangunan tetapi dia nyerap terus kan. Mana ada rumah di laut yang tumbuh menjadi kayak di Bogor, kan nggak ada.
Kenapa itu tidak dihitung? Padahal blue carbon itu besar sekali. Belum lagi nanti mangrove yang 2,4 kali lebih besar penyerapannya dibanding hutan di mineral soil. Yang begini-begini kan belum dihitung gitu loh. Nah, oleh karena itu saya lihat kalau yang disampaikan Pak Presiden kemarin betul bahwa sekarang akan fokus rehabilitasi mangrove 600.000 hektar gitu ya. Ya itu lakukan, tapi lakukanlah benar-benar di lapangan ada gitu loh, dan ada yang jaga, bukan ditanam sekarang besok udah ditebang orang, kan nggak jalan jadinya gitu kan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah nampaknya informasi mengenai perubahan iklim, target-targetnya, perubahannya, dan juga upaya-upaya mitigasinya itu masih jauh panggang dari api menurut saya. Artinya kita-kita yang di lapangan belum tahu persis nempelnya dengan yang dibicarakan bla 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 di Glasgow-nya itu gitu loh. Jadi disconnect gitu loh. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengkonekkan antara apa yang dibicarakan di Glasgow dengan apa yang dibicarakan di sini. Tadi Bu Dia menceritakan mengenai ada pendanaan, ada ini dan seterusnya. Di sini tuh orang melihat dana itu kan menganga semua. Kalau mau melihat dana, tapi begitu dana itu ada, sudah ada yang punya semua. Yang dapat ya itu saja gitu loh. Nah, kemudian katanya dananya murah, bla bla bla, tapi ya tetap aja kalau kita ke bank tetap kena 14%. Jadi gimana mungkin ini bisa diterapkan kalau memang tidak ada disconnect tadi harus dikonekkan ya supaya nyambung antara yang dibicarakan di level global internasional dengan apa yang di lapangan. Itu mungkin Mas Dwi dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Petrus, terima kasih atas. Saya boleh sedikit, Pak Dwi? Ya, silakan Mas Dwi. Monggo. Tentang perhutanan sosial. Nah, ini dia. Tentunya perhutanan sosial ini harapan kita. Jadi Bandul kan sekarang posisinya sedang di perhutanan sosial ya. Nah, hanya memang perlu diberi catatan ini ya. Tentu kita berharap perhutanan sosial tidak lantas juga menjadi bagian dari masalah isu emisi kita ya. Dari 12 juta sekian izin perhutanan sosial perlu dicatat ya. Izin baru 5 jutaan, Mas. Yang ini indikatif ya. Alokasinya. Luas indikatif ya, alokasi ya. Perlu diketahui 50% itu forested ya, masih berhutan ya. Wow. Nah, artinya kalau salah kelola perhutanan sosial, dia juga bisa bagian dari source deforestation gitu ya. Itu perlu dicatat ya buat teman-teman yang mengawal, mendampingi perhutanan sosial gitu ya. Jadi salah kelola terhadap perhutanan sosial justru bukannya menyelesaikan persoalan sosial dan juga isu perubahan iklim ya. Jadi itu saja yang perlu dicatat Pak Dwi Rahmat ya. Tentu kita harap kontribusi perhutanan sosial ya karena dia Karena dia small scale. Saya menganggap perhutanan sosial itu low impact gitu ya. Harusnya apa-apa yang tadi saya khawatirkan itu tidak terjadi ya Pak Dwi Rahmat ya. Mungkin itu Pak Dwi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Mas Dwi, sebelum ditutup Mas Dwi, Mas Teddy tadi mengingatkan saya justru, maka tadi di awal saya mengatakan kayaknya isu perhutanan sosial ini kaitannya dengan perubahan iklim perlu didiskusikan tersendiri, karena justru di situ yang kami lihat juga sama. Kenapa penyelesaian yang sekarang ini, yang namanya perhutanan sosial itu, PIAPS-nya justru malah di wilayah yang masih hutannya bagus. Bukan di hutan-hutan yang sudah rusak, atau bahkan yang sudah jadi sawit. Kalau yang sudah jadi sawit itu diberikan kepada mereka yang sekarang sudah tinggal di situ, mungkin lebih baik gitu loh. Nah ini menurut hemat kami nanti kita akan bahas secara lebih detail di situ. Terima kasih Mas Dwi. Siap Mas Petrus. Terima kasih masukannya. Terima kasih Mas Teddy untuk masukan social forestry yang tadi ya. Silakan Mbak Dia, monggo. Oke, terima kasih. Yang terakhir itu saya nggak sepakat dengan Pak Petrus.
100% nggak sepakat karena Kasihan ya, jangan berikan perhutanan sosial adalah yang buruk. yang buruk. Kita punya pengalaman dengan HKM, bisa bayangkan waktu itu menterinya siapa ya? Dia meluncing HKM di Kalimantan Tengah. Itu adalah pada area hutan yang tinggal batu. Gila. Kalau saya bilang itu menzolimi masyarakat, menzolimi memberikan kawasan hutan yang dikelola masyarakat adalah lahan kritis. Tidak, itu PR-nya pemerintah, bukan PR-nya masyarakat. Justru berikan masyarakat pengolahan hutan walaupun skala kecil, walaupun orang meng-underestimate low impact, tetapi berikan masyarakat ruang hidup. Jadi kalau saya melihat perhutanan sosial itu memberikan masyarakat ruang hidup. Ruang kelola itu ruang hidup. Bayangkan kalau dikasih kondisi masyarakat dengan tuntutan yang tinggi, mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan, dikasih kawasan yang kritis tanpa ada bahkan sekarang saja seharusnya ada kontribusi yang lebih besar kepada perhutanan sosial karena ini kan satu. Jadi kalau melihat sejarah tahun 78 pada saat di-announce tentang Forest for People, kita baru tahun 91 memikirkan dengan HPH Bina Desa Hutan. Bayangkan HPH Bina Desa Hutan itu charity bagi HPH saat itu adalah beban gitu. Jadi kalau saya kembali melihat bahwa pada pembicaraan tentang leading climate action ini memang kita harus sekarang menjalurkan apa yang kita cita-citakan untuk perhutanan sosial 2045. Jadi roadmap kita, perjuangan kita adalah roadmap yang kita pikirkan sampai 2045 ini juga menjadi roadmap pemerintah. Jadi pemerintah harus melihat lebih besar dari 12,7. Jadi saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, Mas Dwi dan kawan-kawan. Saya masih melihat ini kemarin baru hari pertama, hari ini adalah hari kedua, dan hari kedua ini bicara lebih luas lagi, melihat isu blue carbon, melihat isu kelautan yang ini juga di sana ada masyarakatnya. Dan kalau perhutanan sosial, saya pikir bukan hanya di darat tetapi pada di laut juga, laut jadi penting. Karena negara kita negara yang kaya dengan sumber daya laut, di sana ada masyarakat seperti itu. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Saya kira seperti usulan Mas Petrus, perlu ada sesi khusus untuk membahas social forestry dan perubahan iklim yang bisa lebih dalam kita bahas. Ya, Mas. Ya, saya juga menyampaikan isu 50 masih berhutan itu bukan bermakna bahwa perhutanan sosial itu harus dikasih lahan tidak berhutan seperti Pak. Iya, betul. Jadi bahwa ngelola hutan tuh bisa baik dan rusak itu siapapun aktornya bisa gitu ya. Nah, hanya saya melihat ke sana ya. Jadi bahwa yang namanya forest management itu kan sebetulnya tidak melarang orang menghasilkan barang dan jasa di situ ya. Jadi jangan diartikan bahwa mempertahankan hutan itu lalu dia harus protected ya, tidak. Dia dikelola. Ya, intinya adalah pengelolaan yang benar, saya rasa. Jadi saran Budia saya setuju ya. Dan kita paham kan Pak Dwi Rahmat bahwa pengelolaan hutan dalam skala kecil itu pasti low impact lah. Jadi jangan terlalu khawatir lah dampaknya akan seperti korporasi ya. Saya rasa ya Pak Dwi ya. Apalagi kalau kontrolnya dari masyarakat. Itu saja ya. Terima kasih Pak Dwi. Oke, baik. Terima kasih Mas Tadi. Kawan-kawan, waktunya sudah lebih yang kita janjikan, tapi senang semuanya antusias untuk belajar bersama nih mengenai perubahan iklim dan juga social forestry dan bagaimana pesta di Glasgow itu akan mempengaruhi perjalanan lingkungan kita ke depan dan juga tentu akan mempengaruhi kehidupan kita juga ke depan. Mudah-mudahan makin banyak orang yang berpartisipasi dalam memikirkan perubahan iklim dan juga perubahan kehidupan, itu kita bisa ikut menentukan juga
dunia yang kita inginkan dan dunia dan masa depan yang kita cita-citakan bersama. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan, beberapa butir-butir tadi sangat menarik ya yang disampaikan oleh Mas Petrus, Mbak Dia, Mas Teddy, Nanda, Ira, dan juga Zufar. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan dan juga kepada tim dari Lembaga Alam Tropika Indonesia yang menginisiasi ini, didukung oleh Forum Keberlanjutan Indonesia dan juga Rimakasya. Sampai jumpa lagi, stay healthy and tetap kreatif kawan-kawan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Semuanya. Lanjutkan yang di Glasgow-nya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata yang menyinggung. Mas Petrus. Ya, nunggu update-nya terus ya Mbak Dia ya. Nanti pembicaraan perhutanan sosial di Glasgow bolehlah diangkat lah ya. Oke. Ya. Makasih Mas. Oke, makasih. Thank you, makasih.